Halo, apa kabarnya Anda? Bersama saya Diana Valencia, inilah Redaksi Mendalam Terpercaya. Bangunan musola di Kampung Ciampus, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk dan menimpa sebagian jemaah Majelis Taklim Asobia saat pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejumlah korban musibah pada Senin pagi berdatangan ke posko kesehatan di lokasi kejadian. Informasi selanjutnya ini soal lagi-lagi wanita jadi korban kejahatan. Seorang pria ditangkap polisi di sebuah rumah di Indekos di kota Surabaya, Jawa Timur usai membunuh kekasihnya sendiri. Korban ini ditemukan tewas dimutilasi menjadi 65 bagian. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jakarta. Seorang anak 4,5 tahun di Jakarta Selatan mengalami peristiwa yang aneh. Orang tuanya mengaku sang putra tiba-tiba dalam kondisi sudah tersunat meski tanpa ada proses khitan sebelumnya. Dan masih dari Jakarta, polisi masih menyelidiki kasus penjarahan rumah anggota DPR non-aktif Ahmad Saroni di Jakarta Utara. Sejumlah barang berharga yang sempat dijarah mulai dikembalikan. Selanjutnya kita ke Jawa Barat. Akibat jembatan ambruk, ratusan warga di Kabupaten Tasikmalaya menantang maut untuk beraktivitas. Mereka rela menyeberangi sungai dengan menggunakan rakit bambu dan juga seutas tali memanjang. Dan kita beralih ke harga bahan pangan. Harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara semakin mahal. Akibatnya ibu rumah tangga pun membatasi pembelian. Sementara itu pedagang memilih tidak menyediakan stok karena khawatir barang dagangannya tidak laku. Kasus ibu dan 2 anak meninggal mengenaskan karena terhimpit persoalan ekonomi jadi viral dan menjadi perbincangan masyarakat hingga hari ini. Pasca kejadian, Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengimbau aparat pemerintahan dan juga masyarakat untuk lebih peka kepada sesama. Selanjutnya ini adalah soal potret miris kemanusiaan. Seorang ibu bersama 2 anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun dan juga 11 bulan ditemukan meninggal di Banjaran, Kabupaten Bandung. Korban ini menulis surat wasiat usai terhimpit masalah ekonomi parah. Sang suami terpukul atas kejadian ini dan merasa diabaikan sekelilingnya dan negara gagal hadir di tengah persoalan warganya memaksa ibu 2 anak ini nekat melakukan aksinya. Berikut laporan khas redaksi. Longsor terjadi di pertambangan batu padas di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. 3 orang tewas dan 1 kritis akibat kejadian ini. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tanggamus di Lampung menyebabkan banjir dan tanah longsor di 3 kecamatan. Dan selain puluhan rumah terendam banjir, longsor turut menutup sejumlah akses jalan. Siapa sangka masih ada kampung tradisional yang terletak di balik gedung-gedung tinggi di kawasan Tamrin. Nah, tidak hanya memiliki panorama yang unik yang ditawarkan, kampung tersebut juga masih tertata rapi dan juga memiliki suasana yang asri. Dan inilah sisi kota. Air terjun Tumpak Sewu di Kabupaten Lumajang dijuluki Niagaranya Indonesia. Nah, di sini pengunjung dimanjakan dengan keindahan alam dan juga udaranya yang segar. Nah, kita bergeser ke Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Ada Pantai Ngerawe atau yang lebih dikenal dengan nama Pantai Mesra di Kemadang, Tanjung Dari. Selanjutnya kita terbang ke Turkiye. Turkiye ini menjadi destinasi wisata favorit karena kombinasi unik antara sejarah kaya arsitektur megah dan juga keindahan alam yang beragam hingga kuliner yang lezat. Nah, posisi geografis Turkiye yang berada di benua Asia dan juga Eropa membuat Turkiye ini menarik bagi banyak turis. Dan hari ini anchor CNN Indonesia Mayfri Syari akan mengajak Anda berwisata religi, menelusuri jejak nilai sejarah Islam hingga wisata kuliner di negeri semenanjung Anatolia ini. Serangan Israel membombardir pusat kota Gaza, Palestina pada hari Minggu. Setidaknya terjadi 2 ledakan yang menghancurkan sejumlah gedung tinggi yang dihuni pengungsi warga Palestina. Informasi selanjutnya soal gerhana bulan total atau yang dikenal sebagai Blood Moon menghiasi langit beberapa negara antar benua pada Senin dini hari. Warga pun antusias menikmati keindahan langka ketika bumi
bulan, dan matahari sejajar. Selanjutnya saya akan ajak Anda melihat kompetisi balon udara tertua di dunia. Nah, ini diadakan di Prancis. Kompetisi diikuti oleh 24 peserta dari berbagai negara. Nah, di negara lain juga tak kalah seru. Ada festival keagamaan Hungry Ghost yang diikuti warga kota Keelung, Taiwan. Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Selalu jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.